A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita harus bersyukur, benar-benar bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan waktu. Waktu adalah peluang, momen, kesempatan yang bisa mengaktualisasikan seluruh mimpi-mimpi kita, seluruh rencana kita. Berkat waktulah kita bisa menjadi seorang ilmuwan. Berkat waktulah kita bisa menjadi seorang pengusaha. Karena ada waktu, karena ada kesempatan, kita bisa menjadi seorang politisi, menjadi seorang ekonom, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang ahli profesional, menjadi tokoh masyarakat, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang mubalik, dan sebagainya. Karena waktu yang diisi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, akan menolong si pelakunya mengakselerasi, mengakses, mendapatkan, meraih tujuan-tujuannya. Karena itu, pertama tanamkanlah rasa syukur bahwa kita diberi waktu, diberi kesempatan yang cukup. Nah, kemudian diisi dengan apa waktu itu? Di sini saya menawarkan sebuah pengelolaan waktu yang menurut saya, yang saya alami, cukup membantu saya. Kita memiliki profesi ya, hobi, kesukaan, atau tujuan dan agenda yang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi profesor, ada yang ingin menjadi seorang ahli seniman, menjadi pengusaha dan sebagainya. Juga punya kecenderungan, minat yang berbeda-beda, mindset yang berbeda-beda. Tapi saya kira semuanya membutuhkan pengelolaan waktu. Karena kalau tidak dikelola waktu itu, akhirnya kita akan menjadi orang yang lalai. Kita akan mengerjakan hal-hal yang sebetulnya tidak prinsip. Ya, menurut Stephen Covey, kita harus bisa membedakan antara prinsip dan urgensi. Prinsip itu hal yang permanen, yang signifikan, yang penting, yang prioritas, yang terkait dengan seluruh dimensi kehidupan kita, multidimensi kehidupan kita. Karena manusia itu kompleks ya, tidak sederhana. Dia memiliki berbagai dimensi, dimensi pribadi, dimensi keluarga, dimensi masyarakat, dimensi emosional, dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi sosial, dan dimensi metafisika, dan sebagainya. Sangat luas manusia itu. Seluas wawasan dirinya. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu tujuan kita itu apa. Dan tujuan kita juga bisa berkembang, bisa meluas sesuai dengan wawasan kita, ilmu kita. Karena itu kita harus terus belajar. Kita harus belajar dari orang lain. Itu adalah yang akan memperbaiki manajemen time kita. Jadi sambil terus belajar, sambil terus mengupgrade diri, ya, mengembangkan diri dengan berbagai cara. Kemudian kita harus menyeimbangkan berbagai dimensi kita, dimensi keluarga, dimensi spiritual, dimensi emosional, psikologis, dan sebagainya. Harus dalam satu lanskap yang koheren, yang terkait satu sama lain. Nah, mungkin sebaiknya menurut saya Anda susun waktu itu per minggu, bukan per hari atau bukan per bulan. Karena per minggu itu adalah waktu yang relatif tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu singkat. Jadi aturlah waktu per minggu itu, terus melakukan perbaikan-perbaikan, revisi-revisi. Misalnya ada hal-hal yang ada yang kurang waktunya, padahal itu harus segera misalnya. Atau
agak mengganggu misalnya waktu olahraga Anda. Karena olahraga penting, itu harus menjadi bagian prinsip Anda. Nah, setelah semua itu, setelah Anda meletakkan berbagai kegiatan Anda dalam lanskap yang luas, ya, yang mungkin bergradasi, nah mungkin Anda punya satu agenda, misalnya menulis, misalnya, karena Anda seorang ilmuwan, atau kalau seorang pengusaha, misalnya mengembangkan jaringan, mengembangkan koneksi. Kalau seorang politisi, misalnya berkomunikasi politik dan sebagainya. Nah, itu misalnya ada satu space, waktu tertentu, kegiatan tertentu. Misalnya kalau saya menulis misalnya, kalau Anda menulis misalnya. Nah, setelah mempertimbangkan keseimbangan dengan segala dimensi Anda, dimensi keluarga Anda, kemudian untuk menulis itu buatlah outline. Karena outline menuntun Anda lebih mengalir, lebih sistematis, lebih terarah. Buatlah outline sedetail mungkin. Outline membuat Anda tahu apa yang belum dan apa yang sudah, dan berjalan secara progresif. Buatlah outline sedetail mungkin. Kemudian Anda buat catatan nih, ya. Misalnya nih, outline yang pertama sudah belum? Ya, misalnya tulisan yang pertama adalah misalnya Anda membuat latar belakang masalah. Nah, selama belum membuat latar belakang masalah, Anda tidak boleh meloncat ke misalnya membuat rumusan masalah. Jadi fokus dalam latar belakang masalah sampai selesai. Baru kemudian beranjak ke menuliskan tema tentang rumusan masalah. Kenapa harus setia komitmen dengan outline? Itulah yang membuat Anda merasa bersemangat terus karena ada yang berhasil Anda selesaikan. Tulisan atau tugas-tugas yang lain misalnya, administrasi misalnya, itu kadang-kadang sangat banyak sekali item yang harus Anda selesaikan. Bahkan mungkin sebagian orang melihat itu seperti gunung yang sangat tinggi, yang tidak mungkin bisa didaki akhirnya, karena selalu melihat tumpukan gunung, tumpukan tugas, tumpukan masalah, tumpukan beban, akhirnya tidak kita kerjakan. Karena belum apa-apa kita sudah merasa kalah. Kita merasa beban kita sangat banyak, tugas kita sangat menumpuk, dan bertele-tele, akhirnya bisa jadi kita menyerah. Karena yang selalu kita lihat adalah gunungnya. Padahal kalau kita melangkah, ya, lakukanlah walaupun sedikit, tapi Anda rutin melakukannya. Lakukanlah step by step. Akhirnya lama-kelamaan gunung itu, gunung masalah itu, gunung tugas Anda itu berada di bawah kaki Anda. Karena itu buatlah outline apapun ya. Buatlah outline yang sedetail mungkin. Misalnya mungkin saja latar belakang masalah memerlukan waktu yang cukup banyak, tapi Anda selesaikan sampai selesai. Nah, setelah selesai, Anda akan mau melanjutkan menuliskan bab lain. Kalau belum selesai, misalnya outline latar belakang masalah, Anda akan bingung nanti. Yang pertama saja, ya, outline yang pertama belum selesai, kalau masuk yang kedua, nah di sini Anda akan merasa bingung, merasa tidak jelas, dan mungkin mengurangi mood Anda, semangat Anda. Menurut saya, menurut pandangan saya, janganlah melakukan multitasking, ya, melakukan banyak hal dalam satu waktu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan hal itu. Jadi misalnya kalau Anda sedang enjoy menuliskan latar belakang masalah, janganlah menuliskan misalnya rumusan masalah, misalnya metodologi dan sebagainya. Atau misalnya menulis tema-tema yang lain misalnya. Fokus dulu itu, ya, karena itu ada hal yang prinsip. Kecuali ada hal yang mendesak, misalnya urgensi yang harus Anda lakukan saat itu. Urgensi itu yang tidak prinsip, tapi harus dilakukan, dieksekusi saat itu. Nah, di sana Anda harus bisa mengosongkan waktu, ya. Jadi biarlah ada waktu kosong, ada waktu jeda, sehingga Anda berhenti dulu, istirahat dulu dari menuliskan atau dari melakukan hal-hal yang prinsip.
kemudian selesaikan urgensi. Urgensi itu kan mendesak. Setelah itu Anda kembali lagi kepada yang prinsip. Nah, kadang-kadang kembali lagi kepada tugas prinsip itu bukan hal yang mudah. Pengalaman saya, mood kita itu seperti berat sekali. Kembali, kita harus duduk kembali menyelesaikan tugas utama kita, karena kita terjeda oleh tuntutan urgensi tadi, yang mungkin banyak hal urgensi itu ya, yang kadang-kadang menyela hari-hari kita, menyela minggu kita. Tapi itu harus dilakukan karena itu urgensi. Nah, kemudian Anda harus punya waktu kosong, waktu jeda. Nah, Anda setelah menyelesaikan urgensi Anda diam. Diam, jangan melakukan hal yang lain. Diam saja, mengheningkan, misalnya merenungkan, sampai kemudian mood Anda pulih, mood Anda kembali bersemangat, dan kemudian kembali lagi menyelesaikan langkah demi langkah tugas prinsip Anda. Tugas prinsip Anda terus selesaikan sampai Anda merasa puas, merasa maksimal. Bisa jadi itu memakan 1 hari, ya 2 hari, 3 hari, atau 4 hari. Misalnya Anda merasa puas sudah menyelesaikan itu, ketika menulis misalnya bab lain, mungkin Anda perlu membaca lagi, perlu meneliti lagi. Karena itu setelah Anda merasa puas dengan tugas yang pertama, tugas prinsip yang pertama, yaitu misalnya menuliskan latar belakang masalah, mungkin Anda perlu jeda lagi nih, ya. Anda perlu mengasingkan diri untuk membaca-baca lagi. Setelah itu Anda kembali lagi ke menyelesaikan tugas kedua Anda, yaitu menulis rumusan masalah, dan begitu seterusnya. Dan nanti lama-kelamaan Anda merasa akan bersemangat terus, karena Anda punya success story, punya cerita-cerita sukses, bahwa ternyata kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks, yang menumpuk itu, yang butuh banyak konsentrasi dan fokus. Dan semakin Anda bersemangat, maka tulisan Anda akan selesai. Siapapun, ya, apapun profesi Anda atau kita, pasti kita memiliki tugas-tugas atau kewajiban yang harus dilakukan. Seorang pengusaha online misalnya, dia memiliki banyak proses yang harus dilalui. Mencari misalnya komoditas yang akan dijual, melakukan komunikasi, negosiasi harga dan sebagainya. Kemudian dia juga harus menyiapkan kertas-kertas karton untuk membungkusnya, kemudian mengupload barang-barang baru, kemudian membuat kalkulasi perhitungan, banyak sekali. Nah, itu kita harus tahu detail pekerjaan itu agar kita tidak suka melompat-lompat. Karena kalau memaksakan melompat-lompat, biasanya seorang itu malas kembali ke tugas yang sebelumnya. Mengedit buku misalnya adalah, kalau kata Stephen King, ya, penulis novel laris itu, yang bisa mengedit hanyalah Tuhan. Untuk menggambarkan betapa butuh kekuatan yang luar biasa, butuh mood, ya, yang selalu bersemangat untuk mengedit. Nah, bagaimana mengatasi itu? Saya punya pengalaman yang mungkin menarik bagi Anda, bahwa kuncinya adalah kita harus setiap hari, ya, menyelesaikan tugas-tugas itu. Berapa lama itu tidak masalah, yang penting konsisten setiap hari. Ada bagian-bagian dari tugas itu yang diselesaikan. Namun tugas itu juga kita harus tahu bahwa ada tugas, ya, ada hal-hal yang harus dilakukan. Itu berbeda antara satu dengan yang lain. Misalnya
ketika saya ingin membersihkan rumput. Setiap hari itu saya membersihkan rumput dengan cangkul, dengan tangan, dengan alat-alat lain, setiap hari saya lakukan. Pada akhirnya dalam waktu 1 minggu rumput itu bersih. Jadi kuncinya memang setiap hari saya melakukan, walaupun hanya dalam waktu yang relatif singkat, hanya 5 menit, 10 menit, kadang-kadang 1 jam, tergantung kekuatan atau tergantung mood saya, atau tergantung kebugaran saya, karena itu butuh fisik, butuh kekuatan fisik. Namun untuk tugas-tugas yang membutuhkan kekuatan mental, ya psikologis, kesabaran, keuletan, nah ini lain lagi. Di sini sebetulnya adalah pekerjaan mental, pekerjaan psikologi ya, pekerjaan jiwa. Yang itu bergantung juga kepada kekuatan jiwa kita. Nah, Anda harus membagi-bagi. Kadang-kadang ada tugas misalnya menulis 20 halaman atau 17 halaman. Itu kita harus sadar dengan bagian-bagian pekerjaan itu yang sebetulnya mengandung sub-sub lagi, mengandung di dalamnya ada bagian-bagian lagi yang harus diselesaikan. Misalnya ketika Anda punya ide, Anda tuliskan, dan Anda lupa itu dengan sumber ide itu atau referensi itu. Nah, itu berarti sebetulnya bukan hanya sekedar menuliskan, Anda harus memparafrase. Nah, ini butuh kontemplasi, butuh meditasi, butuh konsentrasi. Kemudian ketika Anda menuliskan, Anda lupa misalnya referensinya. Nah, di sini kan bisa saja kita menjadi berhenti menulis dan akhirnya malas mengeditnya. Bisa saja kita mengambil jalan pintas, kita menuliskan aja, ya, draft ya, atau pre-writing. Ini yang disarankan oleh para ahli penulis. Kita menuliskan aja semuanya, kemudian kita mengedit. Nah, kadang-kadang untuk mengedit itu kita lalai, kita lupa bahwa sebetulnya di balik penugasan, di balik tugas menulis draft atau pre-writing ini, ada tugas lain di dalamnya, yaitu menyebutkan sumber, memparafrase, kemudian mengedit kosakata, mengedit struktur agar menjadi tulisan yang enak dibaca dan mudah dipahami. Nah, ini harus disadari. Catatlah ya tugas atau sub-sub tugas itu, karena kalau Anda merasa sudah selesai dan kemudian ternyata Anda tahu bahwa sebetulnya baru 10% yang Anda tulis, nah ini membuat kita menjadi down, malas sekali. Jadi memang pertama harus tahu sekali detail dari tugas-tugas tulisan atau administrasi. Sekarang kan semuanya serba online ya, baik itu bisnis, mengisi formulir, melaporkan kegiatan kita, membuka rekening misalnya, kalau Anda ingin memiliki password, Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen, men-scan, mengupload dan sebagainya. Jadi itu harus disadari bahwa ada sub-sub tugas, Anda tuliskan dan kemudian Anda selesaikan satu persatu sub-sub itu, sehingga Anda atau kita tahu persis benar sebetulnya sampai di mana tulisan kita, atau sampai di mana formulir atau administrasi yang kita selesaikan itu. Dan ingat, setiap item-item tugas itu punya lagi sub-subnya yang kadang-kadang membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, membutuhkan kerja-kerja lain. Nah, dengan mengantisipasi ini, maka kita sebetulnya tidak langsung merasa, wah ini sudah selesai. Karena tiba-tiba ternyata kita baru menyelesaikan 10%. Yang kedua, ingat deadline, ya, hantu deadline. Deadline ini memang kadang-kadang membuat dilema bagi kita, apakah kita harus realistis, harus idealis, atau pragmatis.
Kadang-kadang kita suka mencoba-coba atau merasa bahwa misalnya editor tidak akan meneliti secara detail, atau misalnya para pejabat tidak akan memeriksa dokumen-dokumen Anda. Menurut saya hindarkanlah pikiran-pikiran seperti ini, karena berpikir instan mungkin malah akan membuat kita kehilangan mood sama sekali. Nah, mudah-mudahan ini adalah kiat-kiat praktis ya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menuntut banyak sekali kegiatan-kegiatan, sub-sub kegiatan, tapi kita dituntut harus menyelesaikannya secepat mungkin. Jadi dengan mengantisipasi, dengan membuat outline sedetail mungkin, dan kemudian menyiapkan persiapan-persiapan sebelumnya. Belajar dalam Islam itu ada rukunnya. Yang pertama tatbiq, yaitu mempraktekkan ilmu yang Anda pelajari. Ilmu yang Anda pelajari, misalnya ilmu tafsir. Anda akan mempelajari tentang kaidah-kaidah tafsir, tentang sejarah tafsir, tentang metode tafsir, tentang jenis-jenis tafsir, ad-dakhil fi tafsir, aliran dalam tafsir, dan sebagainya. Nah, setelah Anda mempelajari, Anda menganalisa, Anda membaca banyak buku, Anda harus mempraktekkan, mentatbik. Misalnya apa? Misalnya Anda berusaha menafsirkan. Setelah Anda menyodorkan berbagai tafsiran, berbagai pandangan para mufasir yang muktabar, kemudian Anda sendiri berusaha menafsirkan atau menganalisa apa yang Anda pahami dari ayat itu. Kemudian Anda menuliskan, kemudian Anda menyampaikan di ruang publik, baik itu di ruang publik netizen atau citizen, agar Anda mendapatkan respon, kritik, saran, dan sebagainya. Nah, itulah salah satu contoh tatbiq ya. Anda belajar ilmu fikih, Anda mengetahui hukum-hukum fikih, jenis-jenis taklib, hukum wad'i, kemudian dalil-dalil fikih, istidlal, itu baru setengah belajar. Anda harus mempraktekannya berulang kali di ruang publik. Misalnya Anda harus berusaha memandikan jenazah, mengapankan jenazah, menyolatkan jenazah, kemudian mengtalkin dan sebagainya. Jadi bukan hanya tahu teori-teori tentang fikih jenazah. Anda belajar tentang fikih sholat, Anda harus mempraktekannya di lapangan. Anda harus berani jadi imam, Anda harus berani jadi orang yang membaca wirid, Anda harus memimpin sholat, hadir dalam sholat jamaah, dan sebagainya. Semua ilmu-ilmu Islam itu ada prakteknya, tatbiknya. Ilmu logika, Anda tahu tentang tentang semantik, tentang tasawur, konsep-konsep logika, tentang cara berargumen, kemudian bagaimana mengeksekusi kesalahan berpikir, itu baru teori. Anda harus mempraktekannya. Anda harus berdebat di ruang publik dengan kelompok yang beragam dan berkualitas. Anda harus bisa menuliskan tentang buku mantik. Anda harus bisa mengeksekusi kesalahan-kesalahan kaum ateis, kesalahan-kesalahan kaum palasi misalnya, orang yang selalu menggunakan argumen palasi dan sebagainya. Itulah baru belajar. Jadi rukun belajar dalam Islam di pesantren, yang pertama tatbiq atau praktek. Yang kedua tamrin. Anda harus melatih. Jadi tamrin itu Anda harus melatih misalnya dengan berdiskusi, melatih dengan membaca buku-buku textbook. Jadi bukan hanya di kelas, tapi juga Anda melatih diri Anda menjadi seorang ilmuwan dengan menganalisa pandangan ustadz, dengan diskusi dan sebagainya. Memang hampir mirip dengan tatbik.
Yang ketiga tikror. Nah, tikror ini yaitu repetisi. Belajar tidak ada artinya tanpa mengulang. Ada salah satu kiat untuk agar Anda bisa mengingat pelajaran, yaitu pertama, 1 jam sebelum Anda belajar, Anda harus membaca materi-materi yang akan diajarkan di hari itu. 1 jam sebelum pelajaran dimulai. Jadi kalau misalnya hari itu ada 5 pelajaran, Anda harus membaca materi-materi yang akan Anda pelajari. Lebih baik lagi misalnya Anda juga punya buku-buku lain yang terkait dengan materi itu yang berbeda. Kemudian 1 jam setelah selesai pelajaran, Anda mereview lagi, mengulang lagi, menganalisa lagi, membaca lagi, mengamati lagi. Nah, itu cukup 2 kali saja, 1 jam sebelum pelajaran dan 1 jam setelah pelajaran, maka memori Anda, ingatan Anda atas materi pelajaran hari itu akan menempel dalam waktu yang cukup lama, cukup efektif. Tidak perlu Anda belajar berjam-jam, kecuali Anda punya analisa lain ya, artikel lain, atau Anda sedang menulis karya ilmiah. Jadi 2 cara itu yang sangat efektif. Tikror itu sangat penting. Kalau belajar tidak mau mengulang-ulang, tidak tekun mengulang-ulang, maka pelajaran itu akan dilupakan oleh Anda. Afatul ilmi an-nisyan. Penyakit ilmu adalah lupa. Jadi jangan lupa 3 hal, yaitu tatbiq, tamrin, dan tikror. Itu adalah rukun dalam belajar. Selain juga adab-adab yang harus kita perhatikan ketika belajar. Adab menghormati guru, adab menghormati pelajaran, adab cara belajar, sikap kita terhadap teman-teman kita, adab atas waktu, dan sebagainya. Proses itu akan membentuk karakter kita, akan membentuk diri kita. Kesabaran, ketekunan, keuletan, ketelatenan, dan yang penting adalah ketelitian. Karena seorang ilmuwan adalah seorang peneliti yang harus teliti. Jadi peneliti adalah orang yang teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.